Masuk dong dia. Masuk. Sponsor. Ya. Coba lihat perhatikan ini. Pada suatu waktu, pada tanggal 7 September, saya sengaja setiap ada sesuatu yang menarik, aku capture, ya, aku capture sengaja, supaya kalau pas diundang mendadak gini ada bahannya. Ini ya suatu waktu, yang namanya tiket box itu RT enggak sebenarnya dia? Enggak. Dia itu nulis tapi di depannya dikasih RT. Oh, gitu tuh. Ya. RT. Tiba-tiba kenapa aku bisa tahu begitu? Karena yang disinggol salah satunya adalah orang yang aku kenal. Marah dia. Loh, aku tidak pernah nge-tweet kayak gini kok. Oh, pinter ya. Ya, pinter. Tapi bayangkan tadi dari sekian ratus yang di RT tadi, seolah-olah RT tadi itu yang protes mungkin cuman Iim Fahimah. Cantik banget. Kok lu dapetnya ini dari mana sih? Aku kan pakai itu tadi keyword cantik, dapat ya. Ya. Oke, gitu. Ya, ini case menarik. Case menarik kenapa? Karena begitu si Iim Fahim RT kayak gini, si tiket box dimarahin banyak orang. Oh, iya dong. Iya, tadinya nggak dimarahin, dia cuek aja. Marahin dan terjadi proses yang cukup panjang. Email lewat Facebook segala macem, terus pakai namaku segala macem. Pakai nama lu? Iya, dikira terus kalau salam buat Mas Nukman dimaafkan sama dia. Ya enggak, gitu kan? Gitu. Sekali lagi, ya. Nah, berikutnya adalah yang menarik, ketika terjadi kecelakaannya si istrinya Saiful Jamil, beredar di mana-mana fotonya, ya. Sebenarnya Saiful Jamil adalah contoh paling menarik. Kok foto istri sama dimandikan? Ada. Gila, kurang ajar banget itu. Nah, itu kan komentarnya sama. Tapi itu beredar duluan. Beredarnya lewat. Serius? Saya nggak ambil. Bajigur banget itu fotonya. Itu memang gila. Jadi begitu Saiful Jamil itu kena kecelakaan, meninggal, itu di Twitter terjadi dua hal. Satu, ada yang membuatnya sebagai joke. Itu kurang ajar juga. Kedua, ada yang kemudian mengedarkan foto beredarnya lewat banyak 15 menit, katanya 2 jam. Apa nih 2 jam? Ngomongnya enggak 30 menit lo ngaco. Tak cepetin ya. 2 jam tuh sama diskusi tahu. Tapi kita diskusi sampai jam 10 malam. Tapi yang protes banyak juga. Dan akhirnya ini sendiri. Jadi mundur lagi. Nah, gue pengen baca. Gila lu kurang cepet-cepet banget jadi orang. Ya. Tubian saya enggak tapi saya. Jadi Pak Ono tadi yang ngomongin tadi sangat tidak manusiawi. Ya benar itu. Ya. Wah itu mah. Dan ini enggak ada etikanya kan. Tapi publik kemudian mengkoreksi. Jadi omongannya orang Google benar. Tuhannya adalah kebebasan informasi. Iya benar. Ya. Ya seperti sinar matahari, desinfektan terhadap kuman. Betul. Ya. Makanya karena kita harus matahari ya. Betul. Makanya kita harus perbanyak kayak gini. Banyak orang yang bisa protes gitu ya. Dihilangin sendiri. Dan sekarang udah. Ini yang ngerimu siapa ini? Yang pakai sendiri, yang ngupload sendiri. Oh, yang nguploadnya takut juga akhirnya. Takut juga gitu. Gitu. Nah, sekarang juga kita lihat udah mulai tweet war itu kayaknya adanya di Indonesia doang. Ya. Ini kisruhnya banyak, saya nggak akan ngomong lagi. Anda udah tahu semua, ya. Terus pseudonym, ya mungkin nim harusnya nim ya, salah ketik ya, sorry ya. Itu orang bukan anonim ya. Kalau anonim tuh nggak pakai nama, pseudonym tuh pakai nama palsu. Tapi tujuannya jelas untuk ngaco biasanya, atau untuk galon, ya. Gitu. Nah kita juga kenal di Facebook ada tag jualan. Jadi yang banyak hal-hal yang sebenarnya itu nggak etis dilakukan banyak orang, nggak cuma di Twitter tapi juga di Facebook. Yang ringan tag seperti ini lah. Ya kadang-kadang nyebelin ya, tapi kadang-kadang nyebelinnya lebih-lebih karena apa? Aku pernah di tag di stringnya cewek dan di string, keren dong. Gini kan? Lah emangnya aku pakai warnanya pink lagi. Ya kan? Ya, mana kita tahu? Coba. Ada payetnya juga. Kan gua nggak tahu kalau lu pakai gituan. Aku malah nggak pakai apa-apa. Banyak, dan ini sampai hari masih terjadi. Dan menariknya mas-mas, ibu, bapak-bapak, sekarang lagi ada tren ngebobol akun Facebook seseorang, kemudian diganti menjadi toko online. Nggak tahu kenapa nggak ada yang nulis di media. Ada ya?
Ada. Sampai hari ini masih terjadi. Sampai hari ini. Jadi kalau tiba-tiba di halaman Facebook kita ada tag untuk jualan handphone dan lain-lain, itu pasti teman kita di hack. Gitu. Email juga gitu. Karena lewat email masuk. Gitu. Dan itu banyak peristiwa kayak gini dan nggak ada yang bahas. Ya kan? Ini bisa aja orang email ke aku tuh, masuk ke emailku di Facebook. Jadi nggak lewat email biasa. Sekarang ini iklan, kan, ini iklan ya. Iya, jualan. Nah, sekarang juga lagi ngetren. Ya, bukan ngetren, ini yang lama nih ya. Posting blog sebagai narasumber posting blog. Maksudnya gimana? Kok bisa? Nah, maksudnya gini. Ada yang nulis blog, ini saya kasih contoh. Ini tulisan baru muncul, saya juga baru search tadi pagi ya. April ketemu, makin seru kompas.com baku hantam sama detik.com. Yang ngutip tulisanku yang lama, coba lihat nih. Adalah seorang Lukman Lutfi, seorang emang 2 orang. Ya. Oh, Lukman Lutfi, 2 orang kan, seorang. Ya. Tahu nggak? Dia ternyata ngutip. Ya, sumber data Alexa Virtual Cockpit tanpa tautan. Nyebelin kan? Dan dia ngambil omonganku tahun 2008. Keplek gak? Itu terjadi. Dan saya tahu gara-gara mau presentasi hari ini. Kok bisa taunya gimana lo? Lu taunya gimana? Aku search Lukman ganteng. Ah, ketemu nih. Ya. Itu. Ribet. Maaf ya Pak Guru. Ketemu ini. Mengerikan. Jadi sudah apa ya? Sumbernya nggak dikasih. Terus apa yang aku bilang tahun 2008 masih dipakai sebagai acuan tanpa konfirmasi lagi. Harusnya kan dikonfirmasi lagi. Ini aku ngomong dulu itu si siapa namanya Alexa itu cara ngukurnya begini. Sekarang udah berubah. Iya. Lah kalau nggak diupdate kan goblok gitu. Ya, kira-kira gitulah. Baru kali ini aku dia ngomong. Tujuannya apa kayak gitu kira-kira? Tujuannya nggak tahu sih. Mungkin supaya blognya populer di Kompas. Oh, kan dia tulisnya di Kompas. Oh, di Kompasiana. Iya di Kompas. Ya, dia di Kompas. Nah, di Kompasiana. Oh. Kan kalau gini pasti trafficnya banyak. Emang ya trafficnya banyak. Nilainya tinggi tuh. Kalau kita lihat nilainya tinggi tuh. Dia bukan cari traffic doang ya. Kayaknya cari supaya dia terkenal sebagai pengamat pinggir jalan media massa dan media sosial. Tapi itu hasil riset yang sangat menarik. Terima kasih. Nah, tambah bodoh lagi yang bilang begitu. Nah, gitu ya. Tambah bodoh lagi. Ini nggak apa. Ini contoh menarik ya. Ini blogger loh. Blogger ya kan? Blogger Kompasiana loh. Hah? Kalau di sini malah aku seneng, ya. 2008 ini nggak diupdate sama sekali. Udah begitu dicolong orang juga. Tulisan dia dicolong orang juga. Persis plek. Dan dia dapat hukuman nggak dikasih link. Dikasih link tapi diumpetin itu. Lihat. Saya baru mouse over ke sini muncul di bawah ini media Kompas begitu kan. Oh. Jadi dia mengkritik sesuatu dengan nggak konfirmasi, dihukum sama orang lain, dicolong. Nggak tahu nih nanti orang ini dapat colongan apa lagi nih. Ya. Kalau ini dia jualan AdSense, mungkin AdSense-nya dapatnya $100 10 tahun kali gitu ya. Jadi dapat cek pertama 10 tahun kemudian gitu. Ya gitu. Nah, tapi sekarang masalahnya berkembang bukan hanya komunikasi antar users, tetapi juga antar media dengan user. Ya, yang menarik adalah tweet sekarang sudah dari narasumber berita. Nggak tahu apakah medianya yang malas atau Twitter usernya yang ngetop. Ini narasumber berita konvensional maksud lo? Iya, kan tadi media mainstream. Mainstream narasumbernya Twitter. Narasumbernya Twitter. Okay. Ya. Tak kasih contoh. Ini gara-gara aku tadi pakai keyword ya, Lukman ganteng ketemu ini. Lukman ini Indonesia tidak dianggap. Ini dari Kompasiana tadi. Enggak, ini lain lagi. Ini adalah inilah.com. Ya. Kan ini media online yang gede. Besar lah ya, besar ya. Ganteng banget siapa sih itu? Sudah lewatin dulu ya. Nah, dia cuma ngambil dari Twitter saya. Ini loh. Oh gitu. Diambil ini terus saya nge-tweet 4 tweet. Diambil sama dia terus dia bikin jadi sebuah tulisan. Sah nggak? Ya nggak tahu, tergantung medianya. Tapi yang jelas dia nggak reconfirm ke saya. Dan saya baru dapat tadi pagi ketika bikin ini. Gitu. Ini bulan Juli loh itu. Iya. Berapa bulan yang lalu dia. Iya, itu Pak, waktu si apa namanya? BlackBerry bikin pabrik di Malaysia. Oh. Oke. Udah itu sama blogger lain di bahasa Inggrisin jadi konten.
Ya, ini menarik ini menarik. Saya juga dapatnya baru tadi pagi. Diterjemahin dan dikasih linknya, tapi linknya nggak di link ke sana. Ambil ini, syukur. Menarik kan? Jadi ini ada blogger-blogger yang hobinya nyari duit. Nggak salah sih, tapi pasti nggak masuk di sini. Karena yang gini tuh biasanya ngumpet, duitnya banyak soalnya. Ya. Nah, lain lagi. Ini media yang sama, kerjanya cuma dia Twitter aja. Ada menarik ditulis itu. Oh, cuma Wimar sama Ical di tweet sapa-sapaan. Jadi tulisan panjang nih. Ya. Seru ya. Seru. Bahkan 2 seri. Nah, 2 seri. Seri pertama, seri kedua. Seru. Ya. Twitter aja diambil. Dan nggak konfirmasi. Cuman Wimar itu pintar juga. Tumpangin aja. Jadi beritanya di tempat dia perspektif. Oh iya. Bangga banget dia kan itu. Iya. Yes. Dua-duanya dimuat di situ. Nah, tapi artinya apa? Sekarang media, kamu sih ngomong loh, ya, marahin tur, gitu. Tapi yang keren, saya kasih tahu. Tadi itu nggak keren, kenapa? Nanti saya kasih tahu. Ini Mashable adalah media terpercaya di seluruh dunia. Ketika bom pertama terjadi di Jakarta, ya. Ini hari yang sama loh ya, tanggal 17 Juli itu. Iya, itu hari yang sama. Dia ngambil tweet pertama mengenai itu dan kita tahu semua itu benar. Ya kan? Di Daniel ada di situ dan dia kena nggak kena langsung dia, tapi dia bisa lari keluar. Lagi meeting dia. Tweet pertama ditangkap sama dia, tetapi dia nggak ngutip apa adanya. Sorry, nggak diganti teks. Dia capture. Jadi ini untuk membuktikan bahwa dia nggak bohong. Kalau di tempat tadi, begitu tweetnya dihapus sama Wimar atau tweetku tak hapus sama aku, dia bisa dituntut. Aku bisa nuntut, nggak apa, aku nggak pernah ngomong kok. Nah ini kehati-hatian. Ini contoh bedanya profesional sama enggak, gitu ya. Sudah begitu, dikasih link, ya, dikasih link. Dan linknya sampai sekarang masih hidup, nggak dihapus sama si Daniel. Plus dikasih konteksnya, ya. Konteksnya nggak hilang. Ingat bahwa kita kalau punya tweet itu nggak kontekstual seringkali. Iya. Dia dikasih konteks. Konteksnya apa? Detik per detiknya dia omongin, dimuat dan itu di capture. Gitu. Yang capture siapa ini? Si Danielnya. Si ini bukan dong, si Mashable-nya. Oh. Mashable-nya. Oh, Mashable yang buat capture. Gitu. Mashable. Ya, beda kan? Dua-duanya sama-sama menggunakan tweet sebagai sumber. Tetapi cara menyampaikannya yang satu profesional, yang satu enggak, gitu ya. Gitu. Nah, yang efeknya lagi kalau kita sembarangan begitu, kurang etis, ya bisa aja jadi tulisan di media juga. Yang tadi retweet. Kok itu infahima lagi sih? Ini contoh tulisannya gitu ya. Contoh, ketika kita nggak etis bisa aja media nulis. Kenapa nggak jengkol? Karena dia nggak pernah dipakai untuk kayak gitu. Followernya dikit, ya kan? Followernya dikit. Kira-kira, jadi banyak kayak gitu tuh peristiwa itu. Dan saya hampir setiap seminggu sekali selalu capture gini-gini untuk jadi database mengenai hubungan antar manusia di dunia maya sekarang ini. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. So we have discussion with Nukman and Ross, both of you. So we can ask question to both of them. Okay. Doni. You can ask to both. Saya kan dalam bahasa Indonesia ke Mas Nukman sama ke Google. Aduh, saya repot mas-masan soalnya napasnya kurang. Ke Mas Nukman dulu. Mas, saya ada kasus menarik. Jadi di situs internet set.org itu kami biasanya menyadur. Jadi ada tulisan dari bahasa Inggris. Misalnya vendor tertentu, vendor virus. Kita sadur, kita tulis ulang dengan gaya bahasa kita. Naikin internet sehat. Berapa hari kemudian media online yang terkenal, saya nggak nyebut, pokoknya ada media online terkenal, dicek kalimatnya sama
Tapi di situ ditulis dari keterangan tertulis dari si pemilik antivirus tersebut. Kemudian kita mikir berarti yang kayaknya nih tulisan ini ada artikel dari rilisnya antivirus bahasa Inggris, kita tulis ke dalam bahasa Indonesia, kita ubah-ubah tulisannya supaya enak dibaca. Kemudian mungkin itu diambil plek-plek sama antivirusnya dijadikan press release yang dimuat oleh banyak media. Baru dugaan kan? Loh, kalau dugaan ya nggak boleh kontak sih. Ya. Tapi kata per katanya tuh yang kita ganti gitu, ada bahasa. Dugaannya itu diambil untuk jadi press release. Kan ada kemungkinan lain, medianya ngambil langsung dari situ. Oh iya, bisa jadi. Iya kan? Tapi dia tulis keterangan tertulis. Nah kita nggak mau susun di medianya, karena mungkin saya pernah di situ atau enggak itu nggak ada urusan. Tapi maksudnya kalau itu diambil ya itu salah satunya itu tuh gimana? Karena itu kan muter tuh. Iya, gini. Muter. Nah kalau kalian sama ke Google, saya mau nanya ke Google. Aku udah nafsu banget menjawab itu. Pernah di sini mungkin medianya Mas ya, Mas Lukman. Ya. Oh iya jawab dulu. Jadi kalau cuma ngambil dari tempatmu, ya, minta buktinya aja, Kalau itu simpel. Tapi kalau dia sering begitu, itu namanya riset. Oke. Kalau sekali-sekali itu nyolong, tapi kalau sering itu namanya riset. Ya. Nah itu guys, itu simpel itu. Ya, susun. Betul Pak Lukman. Tapi sebenarnya kalau kita mau menuntut sesuatu bisa banget. Dicek gitu ya. Gampang itu dengan ahli bahasa yang paham paham bahasa akan tahu ini copy paste apa enggak. Meskipun dia tarik sedikit gitu ya. Gampang banget dari itu. Dan itu kayaknya harus ada yang sekali-sekali nyoba kayak gitu. Kan hukumnya jelas bahwa mengutip boleh, nggak melanggar hukum asal sumbernya disebutin. Ya makanya kemarin ada kasus yang itu kan plagiat yang lewat Twitter itu. Siapa Ryu Hasan itu kan, ramai itu kan. Semata-mata karena ketika dia lagi acara begini, dia bikin makalah, nerjemahin satu bab buku, plek persis tanpa nyebut sumbernya. Tapi pas dia ngomong, dia bilang, kamu baca buku aslinya ya, buku aslinya. Nah, ini terjemahannya. Tetapi itu buru-buru diupload di internet tanpa nyebut sumber. Orang taunya dia plagiat. Nggak bisa ditutup. Ya tapi kalau saya terus terang kalau medianya sih percaya kan itu kredibel. Tapi itu banyak ini. Masalah gitu. Ya, kan maksudnya gini, itu kejadian itu banyak. Ya, media online baik itu banyak. Dan saya sering lihat. Media online ya, banyak. Kan nggak mungkin kejadian. Iya. Ya. Gitu. Jadi pertanyaannya apa? Terus pertanyaannya apa? Nah itu gimana kita harus menyikapi kadang-kadang kan teman-teman kalau kami aja yang punya lembaga dan segala macam terus kita bingung ini kita nanyanya ke siapa ya gitu loh, kita harus nanya ini kok kamu ambil tulisan nanyanya ke siapa aja kita bingung apalagi teman-teman yang lain gitu. Susah ya nanti itu ya. Gitu Mas. Ya, terima kasih Mas. Ya. Kalau ke sudah ada penerjemah. Saya sekarang banyak kadang-kadang kalau pas lagi sempat nonton TV nasional, kalau menyempatkan nonton TV national television. Sometimes I watch national television, occasionally. There's a lot of television program that use YouTube what we call it YouTube footage, and sometimes their 60 minutes only YouTube material, and they are only courtesy of YouTube. So dalam perspektif dalam perspektif Google itu kira-kira seperti apa sih? Is it okay? Gitu. On the Google perspective, is it okay to use YouTube footage as their content? Susah ya bahasa Inggrisnya ya ternyata ya. Yes, of course. Bahasa apa aja? Bahasa muda. Mas Nukman, permasalahannya video itu. Is it okay with YouTube? Oh sorry, with Google.
What's the Google policy for that? Soalnya di luar negeri nggak ada kayak gini. Ya, kayaknya di luar negeri nggak ada kasus kayak gitu. Kayaknya terjadi. So, yeah, that only happen in Indonesia. Doesn't happen in outside. Oke. Biarin aja nanti dia macekin loh. Oke. More questions? Udah pegang mikrofon. Balik ke masalah YouTube lagi tadi. Atau ini dulu? Oke. Saya mau tanya ke Mas Nukman ya, tentang copy paste ya di blog saya. Ini kamu ya? Bukan? Bukan. Oh. Saya pernah membuat artikel di blog tanggal 19 Juli 2011. Judulnya Yuk Membuat Laptop dari Kardus. Berapa jam kemudian tiba-tiba ada di lintasberita.com ya, lintasberita.com. Wih, saya pikir postingan saya ada di Lintas Berita, siapa yang masukin kan gitu. Nah, setelah saya baca di Lintas Berita, saya klik linknya, sumbernya, ternyata sumbernya masuknya ke blog orang. Blognya itu Ihsan Magazine, yang isinya 100% dari blog saya, termasuk foto anak saya ada di situ. Mungkin dianggap anak dia kali ya. Nah, terhadap blogger-blogger seperti ini nih, bagaimana kita gitu loh. Dan nggak ada link sama sekali ke blog saya. Gitu. Dan parahnya lagi, dia juga anggota sebuah agensi paper post ya. Page blog review gitu ya, yang ada peraturannya nggak boleh copy paste, tapi ternyata masih jadi anggota sampai hari ini. Gitu, makasih. Ya. Sebenarnya itu kayak gitu banyak, bukan hanya satu aja yang mengeluh. Ini menarik, sekarang ada Google, kita bisa tanya. Jadi sekarang itu Google menghukum konten yang kayak begitu. Serius? Kita we need to ask Google after this. Kalau orang pintar tahu. Google kan mengenal namanya page rank, ya. Apa? Page rank. Ya, nah itu. Page itu page blog. Page-nya si Larry Page. Ya, benar. Ambil namanya Larry Page. Itu untuk meranking domain-domain URL sebenarnya, lebih tepatnya URL. Nah, dia tahu bahwa sekarang makin banyak orang nyolongin konten untuk nyari uang. Dari AdSense dan lain-lain. Dia nggak mau create konten. Dan itu akibatnya apa? Hasil search di Google itu kacau. Hasil search di Google nggak lagi kontekstual. Harusnya kalau kita nyari sesuatu, nyari misalnya jaket kulit, ya dapatnya jaket kulit yang benar dari konten yang benar. Sekarang enggak, dapatnya dari konten-konten yang jagoan search engine marketing itu, yang kontennya nyolong dari kita. Makanya Google sekarang bikin aturan baru, dia formula baru bahwa konten-konten yang duplikat, isinya plek, itu yang terakhir muncul, yang belakangan muncul, itu akan dapat penalti. Maksudnya gimana? Terakhir muncul, belakangan muncul? Sekarang gini, dia nulis pertama kali. Dia ngelihat waktu. Kemudian ada lagi yang muncul berikutnya, yang berikutnya itu dia dapat penalti. Bukannya waktunya bisa kita tipu aja di server? Nggak tahu, Google mungkin lebih paham itu. Ya intinya Google semangatnya sama dengan kita, adalah apa? Kayak gitu tuh mesti diberantas. Dan dia memberantas dengan cara menurunkan ranknya. Dari kalau ranknya turun, berarti kemungkinan dia muncul di halaman 1 atau lebih tinggi dari kita itu makin mengecil. Saya kira gitu. Dan kita nggak mungkin tiap hari ngecek itu kan siapa yang akan banyak itu mati, nanti dia bikin lagi yang baru. Dan pertanyaannya dari sisi lain, oke lah itu dari sisi searching. Kalau dari sisi kebijakan segala macam gimana? Sebenarnya kalau mau kita menuntut bisa. Bisa. Undang-undangnya kan ada. Anggaran nih orang hukum. Undang-undang hak kita kan ada. Oh ada iya, sorry gua lupa ada orang hukum satu lagi. Tapi kalau mau ke lawyer, cari yang korbannya benar-benar duitnya banyak. Dia dapat misalnya dari AdSense sebulan 3.000 lah, itu baru dituntut.
Karena kalau enggak kita nggak kuat bayar lawyernya. Ya kan? Kira-kira. Nah makanya paling enak sebenarnya saranku adalah kalau kita mau jadi blogger yang benar, serius dan harus stop. Jadi orang nggak lari ke tempat lain, ke tempat kita. Makanya selalu besok aku ngomong di Amprokan itu aku ngomong gitu. Jangan takut dengan orang-orang kayak gitu. Kita harus kuat sebagai blogger terpandang. Orang ingat kita tuh langsung ketik domainnya. Gitu. Kayak kalian nyari aku juga ketik nukmanlebih.com. Kira-kira gitu ya. Bukan iklan ya, Sirik bukan banget, iklan. ya. Gitu. Onopurbo.com nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Adanya .net. Oh nggak ada juga ya? Nggak ada juga. Kasihan deh Ono. Ya. Perlu kita confirm ke Google nggak? Terserah. Aku nggak bisa bahasa Inggrisnya soalnya. Gue juga susah mau bahasa Inggris. Tapi ini orang Tapi hukum. itu menarik. Itu tanyain ke Google aja. Tapi ini orang hukum. Soal duplikasi itu. Oh, Ross, quick questions. The question is about people copying content from one blog to another. Is it through Google? Apa ya? Create Google Panda. Apa? Google Panda. Apa sih? Oh, so you create an algorithm to detect which one is the original one, and so the copy one will be, the rank will be lower than, is it? The whole reason we have the algorithm and the way we put things in search order is to identify what's going to be most relevant to your search, right? And the issue most recently came up because we started having these businesses called content farms, and their sole purpose was to try and get their content, which was not good content, sort of at the top of the rankings, hoping that people would click on it and stuff like that. So it's a constant battle at Google, and we have a lot of people whose sole job is to make sure that whatever it is that you're looking for, you personally, the most relevant and useful content is going to be at the very top. So whatever it is at the top should be fairly individualized to whatever it is that you're looking at and your own history of content that you've looked at. So if you have a tendency to go to a certain site or a certain blog or something like that for your content, and then you go searching for content, you're more likely to see content from that same blog come up because your searches are personalized. So that's important to remember. The thing to also keep in mind is that makes some people very uncomfortable, right? You know so much about me, you know where I've been, and so what we also do, which no other search engine does to the same extent, is we let each of you go to your account and actually look at how we've basically decided how we do your search rankings for you, and we let you change that. We let you completely wipe clean any search history that's been stored there, any data about you that's been stored there, and we let you decide also, especially when it comes to advertising, if there's a certain type of content that you want to have put higher up than the other stuff. And when it actually gets to the algorithm of how we determine everything that's involved in figuring out what goes first and last, Yes. you know, we provide a lot of information how we do that, but we don't give you everything because it's an incredibly complicated thing, and to some extent, it's what's made Google a better search engine than some of the other search engines out there, right? And a lot of our competitors would love to know exactly how we do it. Yeah. So we give the users, we try and balance giving users a lot of control over figuring out why, you know, we actually make it easy too. Why am I seeing the content that I'm seeing when I do a Google search? We try and balance that with obviously not being able to explain all of it for both competitive reasons and because it's incredibly complex. Okay, thank you, Ross. More questions? Wah, banyak. Bingung dah gua. Huh? Huh? Oh, you guys have to leave? Oh, okay. Thank you very much for all your... We do have to get going, so if there are people who have other questions for me before I leave, I'm happy to do that now, and then we have to get going. Okay.
Okay, one last question for Google. For Google? Okay, for Google. Bahasa Indonesia aja. Saya ingin bertanya, misalnya kita ini berkaitan dengan gambar. Kalau tadi kan konten berupa tulisan, sekarang image. Nah, kalau menurut Google ada nggak semacam hukuman ketika kita membuat sebuah tips, misalnya tentang foto, tips fotografi gitu. Kemudian kita mengambil gambar-gambar di hasil pencarian Google itu sebagai referensi, ini loh contoh gambar dari tips fotografi ini, dan kita menyebutkan link-link di bawahnya. Kemudian itu dilaporkan ternyata oleh pemilik gambar ini ada yang tidak setuju gambar dia dimuat di situ. Itu bisa kena, apakah benar bisa kena penalti Google de-index blog yang mengambil gambar tadi? Demikian. Wah, Pak Brewok yang sudah menerjemahkan, thank you. Pak Brewok, cepat. Okay, I think You got the question? Thanks for my friend for explaining it to me. I think the question. So, what Google, most of the time when you have a situation where someone is taking content from someone else, the right of action that exists to stop that is in the content holder whose picture or content it was in the first place. So it's not Google. It's not our content. Okay. Right? It's whoever put the picture or the content up there in the first place, that it's their content, and they have a right to enforce, depending on what the copyright law is in that country, enforcement. We accept requests from content holders who say, hey, someone's taking my content and they're putting it up over there, and please stop that. And in the U.S., it's primarily a matter of U.S. law for us. It's a notice and takedown provision for protected content. Did that answer the question? Yes, I think it's answered. Okay. Yeah. Okay. So before I go, I want to make sure that I get your contact information so that I can put you in touch with TV Raman. Can you give we have gentlemen in the back who wanted information about the Android that you're going to deal with, and then right there, sorry, and I think contact info for Android. Can you write down? Oh, tapi buat ini bisa bantuin nulis. Oke. Kirim email ke saya juga ntar kalau mau dibantu. Ke Ono Indonet ide. Soalnya ini nggak bisa dibaca. He cannot read. Sorry. Okay. I think from Internet Sehat, from ICT Watch, you have souvenir for us. Mike. Okay. Is the souvenir ready? We need to take some pictures with the souvenirs. Where's the souvenirs? Oh, there we have the souvenir. Can we go in front? Yeah, so the cameraman can take pictures. Oh, bagian lu yang ngasih rupanya. Mike juga? Oh, both. Huh? Oh, backlight. Finish? Might come up here. This is very nice. I love orange. I love this color. Yeah. Lapin is my boss. Okay, Lapin. Oh, dari kan. Photos us so that we have copies of them? Can we upload it? Yeah. Can I get copies of the photos?
Oke, saya tidak tahu bahasa Indonesia. Ya, namanya Mike Orgil soalnya. One more. Oh, Nukman juga toh. Gua pikir kita masih terus diskusi. Kalau diskusi terus, Mas. Oh, sekarang di gue ngelama banget. Tuyan ya. Gue nggak doyan lu, gila lu, gue doyan lu, mabok. Masih kuat nggak? Ini kita jam berapa nih? Seharusnya sekarang ada break. Oke. Sisa sebentar, 10 menit, kemudian kita masuk sesi yang melelahkan tapi saya nggak bisa sampai jam 4. Terserah. Karena Pak Brewok itu yang kira-kira akan mengambil Sampai jam 9. Karena beliau sampai jam 4 doang, mendingan breaknya jam 4. Iya. Gimana? Apa gimana? Atau kita 15 menit dulu lah ngobrol sama Bapak Nukman, detik-detik terakhir. Udah gitu break, terus jam 4 mulai lagi. Iya, ini Bapak Nukman ini sayang. Waktunya aku tahu Bapak Nukman waktunya sempit banget. hati-hati kandungannya. Aduh, pengajar. Oke, ini biarin pada sibuk ini, hahaha. Ada pertanyaan buat Pak Nukman? Wis, banyak. Pegang mic. Habis ini dulu ya. Habis itu. Terima kasih Pak Ono atas waktunya. Saya Iskandar dari Kompasiana. Sangat menarik sekali apa yang dipaparkan Pak Nukman tadi. Karena hari ini kita akan membahas soal etika online, maka memang perlu ada banyak masukan, khususnya terkait bagaimana seorang blogger itu mendapatkan konten. Tadi mulai dari kasus yang sangat klasik copy paste sampai bagaimana dia mendapatkan sumber-sumber dengan usaha-usaha yang mungkin lebih ada usaha lah ya dibanding hanya copy paste tadi. Tadi Pak Nukman memberikan 2 contoh. Pertama bagaimana blogger dan juga jurnalis mengambil sebuah konten. Saya sangat sepakat ketika seorang jurnalis diwajibkan untuk cover both side, harus kualifikasi ulang dan segala macamnya dalam menampilkan konten, walaupun dari sisi media memang beberapa orang menganggap Twitter dan Facebook sudah menjadi sumber utama, sehingga mereka merasa tidak perlu lagi untuk menanya ke orangnya, karena dia merasa Twitter adalah bentuk lain dari ucapan. Beberapa jurnalis menganggap seperti itu, walaupun bagi saya pribadi tetap konfirmasi itu diperlukan, karena apa yang ada di media itu berbeda dengan ketika seorang jurnalis ingin menyampaikan sebuah berita. Tapi bicara soal blogger, apakah kewajiban itu juga ada dan melekat? Artinya karena ini akan nanti efektifnya juga berpengaruh kepada etika online yang akan dibangun nanti dan akan disepakati. Kalau memang seorang blogger diwajibkan untuk verifikasi, konfirmasi, cover both set seperti itu, rasanya di luar domainnya gitu ya. Tapi atau mungkin Pak Nukman punya masukan lain yang agar nanti orang itu bisa lebih mempercayai blogger, kredibilitasnya, dan juga mungkin di sisi yang berikutnya dia bisa menjadi sebuah kreator konten yang memang bisa terpercaya, karena kita membuat sebuah ketentuan yang lumayan tinggi spesifikasinya. Seperti itu aja. Dikumpulin dulu ya, soalnya waktu lu sempit, 15 menit ya. Oke, kumpulin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi dari komunitas blogger Pontianak. Kalimantan ya, Kalimantan Barat. Oke. Kalau mau semua akun sosial media saya blogger Borneo. Kalau kita mau berbicara masalah kode etik, itu sepertinya udah lama lah ya. Cuman karena ini sifatnya maya dan nggak ada sebuah aturan atau panduan yang jelas, maka saya kira ini akan terus dibahas sampai nanti. Masalah kode etik ini beda dengan jurnalistik, karena jurnalistik ada yang ada wadahnya Asosiasi Jurnalistik Indonesia kan, AJI. Mungkin kalau blogger juga punya ABI, Asosiasi Blogger Indonesia, mungkin
kode etik yang dibuat kita bisa pakai untuk itu, untuk menjudge, untuk apa, memberi peringatan atau apa gitu. Asosiasi Blogger Indonesia. Jadi jelas gitu kan kalau misalnya melanggar apa itu. Yang mau saya tanyakan gini, kalau saya sebagai istilahnya kita orang daerah ya, orang daerah gitu ya, boleh dibilang blogger pinggiran lah gitu. Kenapa terus terang kita tuh masih menjunjung tinggi yang namanya kode etik menulis itu? Tidak seperti kalau kita lihat trennya sekarang malah yang apa ya, media-media online besar, penulis-penulis besar, atau orang yang lebih paham dengan yang orang yang lebih paham dengan yang namanya istilah kode etik online, justru mereka yang melanggar kode etik sendiri. Kok justru yang trennya sepertinya itu gitu kalau saya lihat. Jadi mungkin dari apa istilahnya dari Mas Nukman bisa memberikan apa ya, paparannya lah gitu mengenai tren itu. Oke, terima kasih. Pertanyaan terakhir dari Nasir. Nasir. Cewek jangan dong. Oh, cewek ada juga. Ya udah, 4 pertanyaan berarti ntar habis Nasir. Iya. Lo cewek itu harus diutamakan. Enggak, lu udah gua mic. Iya. Saya Nasir dari Jalin Merapi, Jogja. Kamu naksir sih? Yang cantik-cantik no. Pertanyaan saya seputar ini, ralat apa ya? Kalau ada konten yang salah itu gimana mekanismenya? Baik itu untuk media mainstream yang online maupun blog ya. Karena ini ada satu sedikit cerita mungkin sekedar untuk ya pengalaman saja. Dulu waktu Jalin Merapi ada salah satu relawan kan yang meninggal, kemudian ditulis oleh kantor kantor berita Antara online. Nah kemudian beberapa media mengambil berita itu di medianya masing-masing online juga. Tidak ada yang salah dengan tulisan isi dari tulisannya, tapi foto-foto yang dimuat mereka menggunakan foto sendiri foto yang berbeda-beda gitu. Jadi mengutip Antara dimuat ulang di medianya menggunakan foto sendiri-sendiri gitu. Nah isi fotonya itu yang kemudian menyesatkan karena gambar di situ itu menunjukkan orang sedang bawa kantong mayat dievakuasi, padahal yang relawan yang meninggal ini sakit karena sejak dari rumah juga udah sakit gitu kan. Nah waktu itu kami kemudian membuat rilis karena khawatir ini membuat orang takut untuk jadi relawan gitu kan. Nah dari beberapa media besar yang kami kirim tidak ada satupun yang melakukan koreksi secara terbuka, dan 2 dari 3 yang kami anggap pelanggarannya paling berat itu 1 menghapus konten. Jadi saya cari lagi konten itu nggak ada gitu, tapi nggak pernah diakui ada kesalahan. Yang 2 membiarkan. Nah pertanyaannya ini sebetulnya kalau secara etika atau barangkali hukum, cara meralat itu seperti apa? Itu untuk yang media mainstream maupun kalau yang blog atau barangkali juga di Twitter maupun di Facebook. Gitu. Terima kasih. Masih ingat 3 pertanyaannya? Yang keempat ya, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhirnya bisa bertemu Pak Nukman meskipun biasanya lewat tweet. Perkenalkan nama saya Gina, saya dari Kaskus Pak Nukman saat ini. Pertanyaan cepat saja bahwa dengan adanya Twitter, kemudian situs microblogging yang lain, itu menyebabkan bahwa segala sesuatu, mungkin bukan konten tadi Pak Nukman masuk, bahwa posting atau update atau tweet yang kita munculkan itu bersifat instan. Nah, menurut Pak Nukman sendiri saat ini, bagaimana sih kecenderungan onliners atau mereka para pengguna sosial media terhadap kebiasaan untuk ngeblog, terhadap konten-konten panjang, terhadap diskusi di forum? Karena banyak orang yang saya conversation gitu, saya berbicara, saya bercakap-cakap di Twitter itu sudah cukup, tapi mereka kelihatannya sulit untuk entah itu mendiskusikannya di forum, entah itu membaca lagi bukunya, atau entah itu melihat di blog yang tulisannya panjang-panjang. Ini sekarang semuanya serba pendek, praktis, dan mungkin maaf, jadi kelihatannya dangkal gitu informasinya yang diterima. Menurut Bapak kecenderungannya seperti apa? Apakah mungkin untuk dikembangkan lagi terhadap konten-konten panjang? Jadi lebih tertarik. Terima kasih. Oke. Kayaknya pertanyaan paling menarik dari Mbak siapa namanya? Tina. Seksi.
Enggak, memang menarik. Oh, enggak. Menarik. Kenapa menarik? Karena ini pertanyaan akan terjawab kalau kita memahami teknografi. Ya, bisa nggak dibawa ke forum? Bisa nggak benar lain? Begitu kita mengenal tangga teknografi itu, kita akhirnya tahu, oh orang ini ada di tangga mana, orang ini ada di tangga mana, orang ini ada di tangga mana. Kenapa bisa begitu? Karena sekarang opsinya terbuka banyak. Dulu opsinya cuma forum, oke? Cuman milis, kemudian ada blog berkembang. Nah, orang yang di forum dan di milis, ingat, dia kastanya adalah kritik. Ya, ingat, orang di forum dan di milis adalah kastanya kritik. Dia bukan kreator. Makanya perhatikan baik-baik, di milis mau di forum, yang cerewet hanya kira-kira maksimal 5%. Sisanya adalah pembaca pasif. Gitu. Dipompa pakai cara apapun, angkanya nggak akan lebih dari angka itu. Saya lupa angkanya berapa ya, saya nggak ngawur 68 tuh nggak, tapi kira-kira nggak sampai 10%. Ya, kira-kira gitu. Nah, sekarang dengan situasi yang seperti ini, akhirnya kotak-kotak itu makin jelas. Yang blogger sejati, dia akan tetap meng-create blog, mengupdate konten rutin apapun yang terjadi. Ya, yang blogger palsu, dia drop. Dropnya bisa ke conversationalist, bisa ke kritik, turun. Gitu. Nah, menariknya adalah apa? Yang kastanya ada di atas, dia bisa bermain di semua kasta bawah. Ini bedanya sama kalau kasta tempat lain ya. Dia turba. Jadi yang punya blog itu biasanya juga aktif di Twitter dan di Facebook. Kenapa begitu? Karena memang dia sekaligus bisa conversationalist. Yang bawah nggak bisa naik pangkat. Makanya riset mengatakan bahwa jika orang ini sama, wajahnya sama, kemampuannya sama, dihitung followernya ada 2 orang ini ya, yang satu ngeblok satu enggak. Yang punya blog itu followernya 40% lebih banyak daripada yang nggak punya blog. Ya, itu risetnya sahih. Ya, beda banget. Jadi orang punya blog selalu followernya lebih banyak dari, tapi harus yang sama ya, peer to peer, nggak boleh sembarangan. Itu. Nah, yang kemudian nggak bisa ngomong di sosial media, balik tetap ke forum. Makanya yang ada di Kaskus, perhatikan baik-baik, tweetnya nggak terlalu aktif. Nggak terlalu aktif. Yang aktif cuma Mas Mimin aja, ya kan? Si admin itu doang, satu itu yang sampai hari ini masih jomblo itu. Yang lainnya, gitu. Nggak aktif. Karena apa? Mereka yang di Kaskus, rajin di Kaskus, itu adalah tipikalnya kritik. Enak kan sekarang melihatnya? Makanya di kritik pun nanti ada etika sendiri, dibangun oleh mereka sendiri. Di conversationalist juga begitu, akan terbentuk etika sendiri. Di blog juga akan, di kreator juga begitu. Makanya enaknya kalau kita ada di kasta atas, kita bisa ngomong sampai ke bawah. Ya, jadi nggak usah repot-repot. Gimana supaya mereka ngomong banyak? Nggak usah. Sampai mati kita nggak akan bisa ngubah itu. Ya, Kang Ono ya gini gitu. Yang suka sama dia cuma istrinya. Udah selesai. Gitu. Ya, iya itu termasuk. Ya. Nah, yang dari Jalin Merapi itu menarik juga. Ya, gimana cara koreksinya? Sepanjang media mainstream masih menganggap dirinya sebagai yang paling benar dalam menyajikan sesuatu yang sifatnya jurnalistik, itu dia akan pakai standar baku. Kamu kalau protes mau berita, ya sudah, kirim surat jawab, hak jawab. Udah gitu aja, simpel. Mencret kan? Mencret. Dan itu kalau ketemu media yang bagus, kita akan direspon dengan benar atau minimal dihapus. Ada kejadian lucu saya kasih tahu. Kira-kira terjadi zamannya berita lagi heboh-hebohnya dulu. Ya, berita. Bukan berita Laura loh ya. Itu mantan kalau itu. Nah, lagi ada banyak blogger lagi pada berkunjung ke penjaranya. Penjara ya, kan dia sudah sempat masuk bui ya, berita Tangerang. Ada sebuah media online menyebutkan, wah ternyata nggak ada blogger ke sana kok. Sidang, pokoknya begitulah ya, nggak ada blogger di sana, gitu diberitakan begitu. Murni karena memang itu wartawan baru, nggak kenal blogger itu siapa. Padahal banyak di situ. Iya.
dan dia responnya cantik. Kayak gitu. Tulisan udah terlanjur dimuat, dicerna banyak orang, para blogger masuk itu. Wah, lagi waktu itu kan blogger lagi bersatu-bersatunya kan. Wah, dicerna. Sekarang udah enggak pecah-pecah, enggak karuan sekarang. Ya. Lah kan aku pemantau, iya. Nah, cantik jawabnya. Jawabnya apa? Dia interview beberapa blogger yang datang untuk kaitannya sama konteksnya si berita. Dimuat langsung. Dan dengan muatnya blogger yang datang ke situ disebut, ini blogger yang datang di interview itu mengkoreksi berita dia yang mengatakan nggak ada blogger. Betul kan? Oh, cara ngoreksinya dia gitu. Keren kan? Ada yang keren cantik. begitu, tapi ada yang kemudian ngawur, dihapus itu masih lumayan. Yang ngawur lagi, yang udah coba terserah kamu siapa sih gitu kan? Nasir siapa sih Nasir? Nasir siapa? Nah ini menarik. Lagi ada sebuah riset menarik, adalah sosial media itu membuat banyak seleb, orang terkenal. Seleb itu nggak harus artis, bisa aja orang politik, bisa aja Kang Ono yang, bisa aja Nukman Lutfi. oh itu tentu kalau itu, ya. Itu sekarang semakin stres karena tekanannya bukan lagi dari media mainstream, tetapi juga dari online. Contohnya adalah di TDJ, ya. Di TDJ itu dulu musuh utamanya adalah infotainment, ya. Sampai di acara kemarin itu musuh utama infotainment. Sekarang dia lagi dicerca habis-habisan sama followersnya. Lu jual cerita ya? Followernya di Twitter. Oh, dicerca. Kamu jual ya ceritanya ya? Cuma 15 juta. Sekarang dia stres. Iya. Dia kan pengembangku. Nah, itu begitu menarik. Apa yang dilakukan? Sebenarnya dia simple. Justru dia harus aktif di sosial media. Dia harus jelasin bahwa yang ditulis di media-media itu ngawur. Iya. Jadi sebenarnya cara mengoreksi media mainstream adalah melawannya. Nah, aku bilang, lawan. Dengan cara apa? Dengan cara kita bikin konten kita sendiri, versi kita, kemudian minta tolong para sahabat kita itu untuk merisut kemana-mana. Ya betul. Itu caranya. Ya. Kenapa? Karena sesuatu kalau udah mapan, satu-satunya cara mengoreksi adalah revolusi. Baru seneng banget tuh kalau udah revolusi. Ya, kira-kira gitu. Ajar. Makanya sekarang kita harus eksis, punya blog, punya sosial media, dan keren semua. Nah, pertanyaan terakhir tadi sih. 2 pertanyaan masih sisa sih sebenarnya. Apa? Tren. Oh, iya. Itu udah kan? Jalin Merapi udah kan? Jalin Merapi, tren sama tadi lupa gue juga. Ya, tren dulu ya, tren. Ya, tren. Sekarang ini, aku balik lagi, media mainstream tetap merasa jurnalistik adalah wilayah dia. Gitu. Dah titik. Makanya sekarang terjadi diskusi di Twitter banyak itu. Sekarang kan eranya online. Jurnalis warga. Ya. Mainstream harus dikoreksi. Wah, sekarang banyak yang bantai. Termasuk saya bantai. Saya bela yang mainstream. Tapi dari sisi yang benar Mas ya. Memang kalau kita nggak punya ilmu jurnalistik. Ya kan? Dan kita tidak perlu harus jadi jurnalis. Jadi blogger, nggak harus jadi jurnalistik. Enggak wajib Mas. Tidak ada kewajiban harus cover both sides segala macam. Nggak perlu. Tetapi ini buat penanya. Oh. Tulisan kita itu harus make sense. Apa sih bahasanya? Jawab Arabnya. Halalun thayyibun, make sense gitu ya. Nah, jadi contoh seperti tadi. Orang yang ngutip tulisanku 2008 jangan ngutip mentah-mentah. Karena yang tulis di 2008 itu konteksnya untuk 2008. Jadi intinya adalah apa? Ketika kita nulis harus kontekstual saat itu. Kalau basisnya adalah analisa atau berita. Tapi kalau tulisannya adalah futuristik, nggak perlu kayak gitu. Gitu. Jadi itu yang saya mau sampaikan. Nggak harus jadi jurnalistik. Tetapi ingat bahwa sekarang ini eranya era jurnalisme warga. Sebenarnya jurnalisme warga itu adalah yang melahirkan jurnalisme mainstream sekarang. Dulu itu koran, itu lahir dari orang-orang yang sendiri, individu. Kemudian membentuk sebuah lembaga, jadilah koran. Sebenarnya mirip-mirip ya. Itu mirip, dibalik sekarang. Bahkan sekarang pun media mainstream mengandalkan jurnalis warga. Iya. Itu Radio El Sinta. Oh iya. Ya kan? Gitu. Macet di mana? Detik juga sekarang di Detik Surabaya itu banyak jurnalis warganya. Oh, gitu, Kompas bikin Kompasiana. Dia ngasih tempat untuk itu. Cuman
Meskipun ngasih tempat, arogansinya tetap aja yang namanya jurnalisme hanya dimiliki oleh orang-orang yang belajar ilmu jurnalistik. Gitu. Saya bilang dua-duanya kita harus skeptis terhadap dua-duanya, baik terhadap mainstream maupun terhadap sosial media. Betul. Kalau dibaca nggak masuk akal, hajar, gitu aja. Jangan dipercaya. Dua-duanya. Kita harus skeptis terhadap itu. Tapi saya tetap berpendapat bahwa di era sosial media, blog dan lain-lain tidak perlu menjadi jurnalis. Gitu. Tetapi tulisannya harus tadi itu. Kontekstual. Halalun thayyibun, kontekstual. Ya itu, kira-kira gitu. Ya. Kamu Ini masih ada satu yang belum kejawab nih. Ya boleh aja. Pendek ya. Gue udah mulai diplototin soalnya. Kalau narasumbernya menarik beginilah. Iya, emang susah punya narasumber kayak lu itu susah. Iya. Nama saya Bambang. Saya bukan blogger, bukan ini. Kamu ahli TV. Tapi saya TV. Tahu TV. Tahu banyak tentang TV. Nah, soal citizen journalism itu kan Mas. Dari tadi kan saya juga kok rasanya sih perlu dipertegas ininya frame-nya, bahwa yang di citizen journalism itu sebenarnya kalau in my opinion ya, itu sebuah gejala sih ya. Sebuah gejala. Bukan harus berarti sebagai orang itu masuk ke dalam dunia jurnalistik. Artinya begini, kita biarkan memang dalam pada saat kita menyebut bahwa kita adalah jurnalis, itu akan ada serangkaian prasyarat dan aspek legal juridis formalnya itu ikut karena pada saat kita melakukan sebuah aktivitas mencari berita, menyiarkan kepada umum dalam bentuk media apapun dalam kurun waktu yang tertentu dan secara rutin, maka dia disebut jurnalis. Kalau saya pandangan saya sih citizen journalism biarin aja, nggak apa-apa. Nggak usah ngikutin jurnalis yang nggak usah ngikutin itu, dan nggak usah perlu menjadi seorang jurnalis begitu. Jadi biarkan aja mainstream media dengan dewan pers dan sebagainya itu bermain dalam konteks profesi. Nah, citizen journalism fungsinya sebagai kontrol sebenarnya. Kalau saya sih melihat begitu. Jadi nggak perlu dibuat suatu dikotomi antara apakah warga ini tidak berhak menjadi jurnalis atau hanya itu. Ya, itu terima kasih. Itu bukan diskusi tapi memperkuat apa yang saya omongin tadi. Iya, emang sih. Iya. Maksudnya gitu ya. Ya, maksudnya gitu. Ya. Oke. Yang terakhir tadi gue udah lupa lagi pertanyaannya apa tadi. Yang pertama apalah? Tadi udah terjawab sekali. Udah terjawab ya? Udah. Oke. Orang pintar gitu. Sekali pukul 2 orang tewas. Sip. Oke, terima kasih banyak, waktunya sudah habis. Kita beri aplaus pada Bapak Nu'man Lutfi. Thank you. Sukron. Amin. Sukron amin. Ada banyak ini nih. Ini mau difoto apa gimana? Mau dikasih? Yang mau ngasih siapa ini? Gue. Langsung aja ya. Wah, ini langsung ngasih. Nggak usah berdiri, langsung aja biar cepet ya. Apa mau disuruh berdiri? Oh, berdiri. Wah, ya udah. Kameramen minta suruh berdiri, jadi mohon ke depan. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Lu kagak nanya lu. Ada 5, monggo silakan. Bareng-bareng. Maju. Yang nanya tadi. Hah? Nanya juga. Berarti satu-satu nih gue yang ngasih kepaksa nih. Harusnya dari Haji Timot yang ngasih. Udah ya Mbak. Sama-sama. Thank you. Satu lagi. Sip.
Kasir juga dikasih. Iya dong. Wah. Hadiahnya tablet, nanti mabuk. Barang-barang. Oh. Pakai sini kasih nih. Bukan.